Oke, kita mulai. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, minggu ini kita sudah masuk minggu ke-9 ya. Untuk evaluasi UTS kemarin, silakan kalau ada kendala nanti tolong disampaikan di grup ya. Kemarin UTS-nya ya di minggu kemarin lancar apa eh, banyak kendala seperti itu. Jika nanti ada kendala untuk UTS-nya kemarin, nanti bisa didiskusikan di grup ya, atau japri saya. Oke, untuk memaksimalkan waktu, saya mulai ya. Untuk hari ini, kita perkuliahan sudah masuk pertemuan 9 ya. Nanti untuk materinya itu kurang lebihnya sampai pertemuan 14 ya, kalau nggak salah ya. Oke, pertemuan 9 ini terkait dengan perangkat lunak teknologi informasi terkini. Oke, langsung saja ke materi ya mengenai perangkat lunak eh, teknik teknologi informasi dan komunikasi terkini. Oke, yang pertama di sini ada apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau bisa dikatakan sebagai software ya. Software atau perangkat lunak ini satu. Jadi maknanya satu ya. Perangkat lunak di sini adalah sebuah kumpulan. Jadi sebuah perangkat yang di dalamnya itu ada kumpulan-kumpulan ya. Kumpulan-kumpulan instruksi atau program komputer yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Jadi perangkat lunak itu adalah ternyata adalah sebuah aplikasi ya, yang di dalamnya ada perintah-perintah atau instruksi-instruksi pada program komputer. Nah, perangkat lunak ini nanti merupakan bagian ya tentunya tidak berwujud ya dari sebuah sistem komputer yang bekerja sebagai penghubung antara user dengan hardware-nya untuk menjalankan berbagai fungsi komputer. Nah, ini kaitannya dengan perangkat lunak. Perangkat lunak sudah, kemudian perangkat lunak TIK. Kalau tadi perangkat lunak saja atau software saja, nah ini perangkat lunak TIK. Apa itu? Yaitu sebuah kumpulan program atau aplikasi ya, yang digunakan untuk mengelola, tentunya yang digunakan oleh hardware tadi untuk mengelola, kemudian memproses, menyimpan, kemudian menyampaikan apa? Informasi melalui teknologi komunikasi. Oke, di sini mengelola atau nah ini kan dilakukan oleh keyboard ya, oleh monitor keyboard ya. Jadi ya user mengetik, menginput data, kemudian data yang sudah diinput di sini diproses. Prosesnya di mana? Di CPU-nya, Central Processing Unit. Kemudian ketika sudah diproses data yang diinputkan tadi di CPU-nya, kemudian disimpan, ya, disimpan di register, kemudian nanti disimpan sementara di register, kemudian baru dikirim ke memori. Nah, di memori nanti akan menghasilkan sebuah output, keluaran. Keluarannya apa ya? Berupa laporan, berupa program, ya, berupa hasil intinya. Nah, perangkat lunak ini nanti mencakup berbagai kategori yang nanti bisa mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan user secara digital, seperti melakukan pengolahan data, kemudian komunikasi, kolaborasi, dan pengelolaan informasi. Nah, ini kaitannya dengan perangkat lunak.
TIK. Kemudian perangkat lunak TIK yang terkini itu ada terdiri dari komponen ya, bukan jenisnya ya, ini komponennya. Ada assembler di sini, ada assembler itu ada kelompok-kelompok bit yang nanti disusun ke dalam struktur perintah. Perintahnya itu berupa apa saja? Seperti perintah menyimpan, mengirim, terus kemudian operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit ya. Bit-bit tadi itu diubah menjadi kode-kode, itu assembler. Nah, kemudian yang kedua, komponen yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu bahasa pemrograman yang mendekati bahasa manusia. Nah, ini komponen-komponen dari perangkat lunak TIK. Nah, sekarang jenis-jenisnya, tadi komponennya, sekarang jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis dari perangkat lunak TIK ini nanti saya contohkan di sini ada 13 atau enggak 14 ya, jenisnya ya. Yang pertama ada perangkat lunak pengolah data. Di sini digunakan untuk apa? Untuk mengelola dan menganalisa data, untuk membuat laporan keuangan, untuk mengolah data hasil penelitian ya. Oke, contohnya apa? Microsoft Excel untuk melakukan penghitungan, untuk membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian SPSS, ini untuk mengolah data hasil penelitian menggunakan variabel ya. Misalnya variabel A, variabel B, variabel X, variabel Y, variabel Z. Kemudian tab view, di sini ada visualisasi data. Jadi ini nanti untuk memvisualisasi data. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak komunikasi. Fungsinya untuk apa perangkat lunak komunikasi ini? Fungsinya untuk memfasilitasi komunikasi antar individu atau kelompok. Nah, seperti ada video conference, ada Skype ya, ada WhatsApp, Zoom, Google Meet ya, kemudian Microsoft Outlook, Gmail ya. Ini contoh dari perangkat lunak untuk berkomunikasi. Kan masih banyak lagi. Terus kemudian yang ketiga ada perangkat lunak manajemen informasi. Fungsinya untuk apa? Untuk melakukan penyimpanan, untuk mengakses, untuk mengelola informasi. Contohnya di sini ada Microsoft Access, ada MySQL ya. Ini baik Access MySQL bisa digunakan untuk membuat database. Kemudian ada Evernote, kemudian ada Google Keep ya, di mana Google Keep ini nanti untuk membuat catatan atau memanajemen catatan. Perangkat selanjutnya yaitu ada perangkat lunak kolaborasi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu tim dalam bekerja secara bersamaan meskipun terpisah secara geografis. Nah, contoh softwarenya apa? Contohnya ada Google Workspace ya. Nah, di sini Google Workspace-nya, space-nya di sini ada Doc ya, ada Doc ya, ada Sheet. Terus kemudian ada Slide ya. Kemudian ada Microsoft Teams, Slack. Nah, ini contoh dari perangkat lunak kolaborasi. Terus kemudian perangkat selanjutnya ada perangkat lunak pendidikan dan e-learning. Nah, tentunya fungsinya untuk apa ya? Untuk pembelajaran secara digital. Contohnya ada Moodle, ada Edmood ya, kemudian ada Google Classroom, ada Canva. Nah, ini semuanya untuk membuat materi atau untuk soal, membuat soal untuk siswa-siswi atau untuk mahasiswa menggunakan perangkat ini. Kemudian yang selanjutnya perangkat lunak media sosial. Nah, tentunya yang namanya media sosial ya digunakan untuk apa ya? Tentunya untuk berinteraksi secara daring ya. Tentunya digunakan oleh user untuk berinteraksi secara daring. Di sini ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, Twitter, WhatsApp ya, Telegram,
dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada perangkat lunak keamanan informasi. Judulnya aja sudah perangkat keamanan ya. Lihat di sini fungsinya untuk melindungi data dan sistem teknik informasi dan komunikasi dari ancaman. Ini contohnya antivirus ya. Antivirus Norton, Kaspersky, terus kemudian firewall, kemudian ada enkripsi data. Nah, ini contoh perangkat yang digunakan untuk melindungi data. Selanjutnya ada perangkat lunak sistem. Nah, ini contoh untuk fungsinya untuk mengelola perangkat keras dan menyediakan platform untuk perangkat lunak lain. Contohnya apa? Ada sistem operasi. Sistem operasi ini ada Linux, ada Windows, ada Mac OS, ada iOS ya, ada Android, ada Vista. Zaman dulu ya, zaman dulu saya masih nemu itu. Beli pertama kali itu ya, komputer, sorry, laptop compact ya, baru keluar pertama kali itu masih menggunakan Windows Vista. Kemudian utilities, di sini ada antivirus, ada aplikasi backup data. Kemudian yang ke-10 ada perangkat aplikasi. Contohnya, fungsinya di sini untuk menjalankan tugas ya. Contohnya di sini ada aplikasi perkantoran, ada Microsoft Office ya, ada Google Workspace, kemudian aplikasi desain ya. Di sini nanti ada Photoshop, CorelDRAW. Terus ada aplikasi komunikasi, di sini ada WhatsApp, ada Zoom, Gmeet ya, tadi Gmail, Skype ya, video conference. Nah, itu komunikasi. Kemudian aplikasi database. Ada Access ya, Microsoft Access, SQL York, MySQL, Oracle ya, Workbench, dan lain sebagainya. Kemudian aplikasi spreadsheet ya, di mana aplikasi yang digunakan untuk tadi membuat laporan keuangan, untuk pembukuan, untuk penghitungan secara otomatis. Contohnya apa aplikasinya? Ada Lotus 123, ada Microsoft Excel, ada Quartro ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada program atau aplikasi komputer aided design. Nah, ini untuk melukis ya. Di sini bisa menggunakan AutoCAD, ada ProDesign, CorelDRAW, ada Photoshop ya. Kemudian program layout artikel. Nah, ini untuk membuat atau mengatur tata letak ya objek yang digunakan pada cover ya untuk membuat artikel. Contohnya apa? Di sini aplikasinya ada PageMaker, ada Venture, ada Harvard ya, ada Harvard Publisher, ada New Master. Nah, itu aplikasinya. Kemudian yang ke-11 ada perangkat lunak pengembangan. Nah, fungsinya untuk apa perangkat lunak pengembangan ini? Fungsinya untuk membuat dan mengembangkan perangkat lunak lainnya. Contohnya ada editor kode ya, ada Visual Studio, Sublime ya. Terus kemudian ada platform pemrograman. Di sini ada Python, ada Java ya, ada Node. Kemudian ada Dreamweaver ya, PHP, HTML. Kemudian perangkat lunak middleware. Di sini nanti fungsinya untuk perantara antara perangkat lunak dan sistem yang berbeda supaya apa? Bisa bekerja sama. Contohnya ada Apache ya. Apache kan kalian gunakan nanti untuk membuat database. Apache, WMPP, terus XAMPP, ada Oracle ya. Nah, itu digunakan untuk membuat database. Kemudian aplikasi multimedia. Nah, multimedia ini kan ya, katakan multimedia kenapa sih? Oh, karena selain penggunaan media teks, nanti aplikasi multimedia ini dapat digunakan untuk memproses, kemudian menampilkan dalam bentuk seperti apa? Gambar, ya. Namanya multimedia pasti ada gambar, ada suara,
ya, ada audio, ada visualnya, dan film. Nah, ini multimedia. Nah, format-format yang merupakan bagian dari multimedia, ini antara lain ada musical instrument digital interface ya. Nah, ini formatnya seperti suara. Nah, ini kaitannya dengan suara. Kemudian MP3. Ya, MP3 ini format suara yang berbeda dengan tadi yang di atasnya ya, yang MIDI tadi. Nah, ini nanti MP3 kebanyakan itu kan isinya berupa lagu ya. Kalian yang suka download itu. Bisa lagu, murotal ya. Lagu, murotal juga bisa. Kemudian Moving Picture Expert Group. Nah, ini nanti untuk format multimedia. Kemudian ada AVI. Nah, AVI ini nanti dibuat oleh Microsoft ya. Nah, dan mudah dipindahkan ya ke dalam aplikasi buatan lainnya. Kemudian yang kelima ada QuickTime. Nah, QuickTime ini nanti digunakan oleh Intel biasanya. Kemudian ada QuickTime, ada Mac QuickTime. Nah, kalau Mac ini nanti, Mac QuickTime ini nanti dapat eh, bisa menjadi saingan ya oleh QuickTime oleh AVI tadi ya. Karena apa? Karena tingkat kompresinya yang lebih baik. Nah, ini Mac QuickTime. Terakhir yaitu apa fungsi dari kesimpulannya fungsi dari perangkat lunak. TIK apa fungsinya? Yang pertama, nanti mendukung komunikasi yang cepat, efektif ya, untuk mengolah data, mengolah informasi, untuk membuat sebuah laporan, membuat sebuah program. Terus kemudian fungsi selanjutnya memfasilitasi ya kolaborasi dalam organisasi atau individu. Kemudian yang keempat, melindungi data dan informasi dari ancaman digital. Nah, ini kesimpulan dari fungsi perangkat lunak TIK. Nah, oke, demikian materi untuk hari ini ya mengenai perangkat lunak TIK terkini. Silahkan, seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bisa didiskusikan di grup atau japri ke saya. Terima kasih, saya akhiri untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jikalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.